له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الحاضرون اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Segala puja dan puji syukur sungguh sangat patut kiranya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mana sampai dengan detik ini kita masih banyak diberikan limpahan karunia, nikmat dan hidayah sehingga kita bisa melangkahkan kaki menuju masjid Allah ini. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Selawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang karena beliau kita bisa mengetahui dan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tanpa terasa 17 hari kita ditinggalkan dengan bulan Ramadan. Kalau dulu para sahabat itu menangis ketika berpisah dengan bulan Ramadan, bahkan menangisnya itu lama berhenti. Karena apa? Beliau tahu belum tentu bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun depan. Nah, apakah kemarin kita juga menangis? Apakah sudah hari ke-17 kita masih menangis dengan ditinggalkan Ramadan? Tentunya berbeda dengan para sahabat dulu. Dan satu pertanyaan para jemaah sekalian, kalau goalnya, finishnya bulan Ramadan kemarin itu sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, berarti menjadikan orang-orang yang lakukan tataku. Pertanyaannya, sudahkah kita betul-betul menjadi orang bertakwa yang telah menjalankan ibadah puasa bertahun-tahun ini? Bukan hanya tahun ini saja, tapi beberapa tahun-tahun yang lalu kita sudah melakukan ibadah puasa. Dan tujuan ibadah puasa Ramadan itu tidak lain menjadikan orang-orang yang lakum tatakun, orang-orang bertakwa. Pertanyaannya, sudahkah kita ini bertakwa yang berpuluh-puluh tahun itu sudah menjalani puasa Ramadan? Tentunya yang menjawab itu diri kita masing-masing, dan yang lebih tahu adalah diri kita masing-masing. Karena esensi takwa itu adalah masing-masing kita berbeda. Jadi takwa itu bisa meningkat, bisa menurun. Oleh karena itu para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 134 dan 135 bahwa Allah sudah berikan kuncinya. Gampang saja kita meniteninya. Dalam bahasa Jawanya niteni atau mengkategorikannya, kita ini termasuk bagian orang bertakwa atau belum? Karena Allah sudah berikan kuncinya dan cirinya. Siapa itu? Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis-sarra wad dharra, yaitu orang yang mau menginfakkan hartanya baik pada waktu lapang maupun sempit. Itu ciri pertama. Sudahkah kita punya ciri itu? Kalau bertahun-tahun ciri itu sudah melekat pada diri kita, senantiasa berinfak baik pada waktu lapang maupun sempit, tanpa ngomel, tanpa gerundel, ikhlas lillahi ta'ala, berarti kita sudah termasuk bagian dari orang bertakwa. Dan ciri kedua adalah wal kadhiminal ghaib,
yaitu orang yang mampu menahan amarahnya. Bukan berarti kita tidak boleh marah, tapi dilihat dulu esensi marahnya ini apa. Banyak kita ini kadang-kadang salah kaprah. Marah itu salah kaprah. Di jalan masing-masing itu kan mempunyai kepentingan. Kadang-kadang egonya muncul sehingga marah, tidak mau disalib, tidak mau didahului. Ini hal-hal yang remeh. Sebaliknya ketika agama kita dihina, dihujat, Islam dihujat, Nabi kita dihujat, bahkan Allah kita dilecehkan, kita diam saja. Nah ini yang sama para jemaah sekalian. Jadi Ramadan kemarin itu sebetulnya melatih kita. Jadi latihan kita itu di Ramadan kemarin dengan memperbanyak sedekah. Dan aplikasinya adalah di luar pada bulan Ramadan ini, 11 bulan berikutnya. Ramadan kemarin kita gemar menyediakan buka puasa, takjil, mengeluarkan sedekah, zakat kita. Nah di luar bulan Ramadan hal-hal yang baik tersebut hendaknya kita lakukan. Allah itu para jemaah sekalian senang, cinta kepada hambanya yang istiqomah di dalam melakukan perbuatan baik, walaupun itu sedikit tapi tetap kontinu. Contoh, sedekah 1.000 setiap pagi itu lebih disukai Allah daripada 100.000 setahun sekali. 1.000 rupiah, sedikit memang 1.000 rupiah, tapi kontinu dilakukan setiap hari atau seminggu 3 kali, itu lebih dicintai Allah daripada 100.000 setahun sekali. Nah ciri kedua wal-qiyamul ghaib, orang yang mampu menahan amarahnya itu adalah Ramadan kemarin melatih kita untuk bersabar, menahan diri dari apa? Dari segala emosi. Makanan saja yang halal itu tidak boleh kita makan ketika pagi hari. Makanan yang halal, menahan. Saum itu artinya menahan. Makanya jangan sampai kita ini lepas kontrol. Jamaah perhatikan, orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, tindakannya, ucapannya di luar batas kontrol, sangat buruk tindakan dan ucapannya. Perhatikan saja, orang yang emosi pasti perilakunya buruk. Nah itu makanya Rasulullah bersabda, latar sampai 3 kali. Masya Allah. Jangan marah, jangan marah, dan jangan marah. Kenapa? Jelek kalau marah itu, buruk. Apalagi hal-hal sepele, gara-gara sepele marahnya itu. Nah, ini di berbagai media sosial sering kita lihat bagaimana arogansi orang-orang di jalanan. Untuk gila, seperti apa saja hidup ini, seperti apa. Makanya jangan sekali-kali kita marah. Rasulullah SAW adalah tokoh yang paling paripurna dan patut kita contoh dalam hal kesabaran beliau. Bayangkan Rasulullah itu ketika dakwah di Taif dihina, dicaci, bahkan dilempar kotoran, dilempar batu sampai berdarah-darah. Beliau tidak marah. Bahkan Jibril datang kepada beliau seraya mengatakan, ya Muhammad, mintalah kepada Allah agar aku cabut gunung itu dan aku pendamkan penduduk Taif dengan gunung itu. Tidak, Jibril, aku diutus bukan untuk menghukum mereka, tapi sebagai rahmat lil alamin. Bayangkan bagaimana dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain senantiasa mendoakan umatnya dalam kebinasaan. Ketika diajak untuk ke jalan Allah tidak mau, sudah serahkan kepada Allah. Bagaimana kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud diazab oleh Allah. Ini Rasulullah SAW, Nabi kita yang buruk, kita teladani para jemaah. Yang ketiga para jemaah sekalian, ciri orang bertakwa itu adalah wal afina aninnas, yaitu
mau memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita selama ini sudah senantiasa memaafkan dengan catatan tidak mendendam, berarti kita termasuk orang yang bertakwa. Jangan-jangan kita memaafkan tapi kita masih menyimpan dendam, sama saja, masih belum selesai, belum clear. Bahasa anak sekarang belum kosong-kosong. Jadi memaafkan itu tanpa tendensi apa-apa sudah. Dan seyogyanya memaafkan itu tidak menunggu setelah Ramadan selesai atau Idul Fitri. Habis itu berbasalah lagi, nanti minta maafnya nanti Idul Fitri tahun depan. Tidak ada garansi bagi kita semua sampai di tahun depan. Oleh karena itu begitu kita itu mempunyai kesalahan, segera minta maaf kepada orang tersebut. Dan paling tidak, yang paling baik itu adalah memaafkan, bukan meminta maaf. Coba perhatikan dan lihat di Quran, tidak ada kalimat minta maaf. Minta ampun ada, tapi minta maaf tidak ada. Memaafkan sama manusia itu, makanya saling memaafkan kita. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Dan yang terpenting para jamaah sekalian, waladina fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Yang keempat, orang bertakwa itu tidak harus orang yang tidak bersalah. Saya ulangi, orang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak pernah bersalah. Tetapi orang yang bertakwa itu adalah ingat ketika dia melakukan kesalahan, ingat Allah dan segera mohon ampun atas segala dosa-dosa. Ini jadi waladina fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfaru lidzunubihim. Dan apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan mohon ampun atas segala dosa-dosanya. Ini yang terpenting pada jemaah sekalian. Makanya Allah itu begitu Rahman Rahimnya, begitu sayangnya kepada hamba-hambanya, sampai Allah berikan 1 bulan yang penuh dengan ampunan, maghfirah, 1 bulan yang penuh dengan pahala yang tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Rugi kita kalau tidak bisa melakukan ibadah puasa Ramadan kemarin serta menjalankan ibadah yang lainnya di dalam bulan Ramadan tersebut. Karena apa? Begitu banyak fadilah yang dapat kita rasakan di dalam bulan Ramadan tersebut. Dan tidak hanya itu saja, saking sayangnya kepada hamba-hambanya yang mukmin, Allah berikan 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah, semuanya dapat. Tergantung dalam posisi apa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ketika dalam keadaan baik, insya Allah akan baik. Tetapi ketika kita dalam keadaan kotor, naudzubillah, hasilnya pun juga bisa dilihat. Inilah para jamaah sekalian. Jadi 4 ciri inilah yang menjadikan kita ini orang yang bertakwa. Nah, kalau 4 ciri ini sudah ada pada diri kita para jemaah sekalian, bukan tidak mungkin lagi kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 123 itu betul-betul kita dapatkan sebagaimana mestinya. Aku qouli hadza fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam khutbah kedua kami tidak akan memperpanjang lebar, cuma kami garis bawahi kembali bahwa Ramadan telah berlalu dari kita. Hendaknya semangat Ramadan yang telah kita bangun di dalam bulan Ramadan kemarin, ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, hendaknya bisa kita aplikasikan di luar bulan Ramadan.
Kalau di dalam bulan Ramadan kemarin kita gemar membaca Quran, maka tiada salahnya kita buka kembali Quran kita itu di luar bulan Ramadan dan jadikan Al-Quran itu teman hidup kita. Bagaimanapun juga kalau kita tidak sempat membaca satu hari satu juz, satu hari satu halaman pun juga tidak apa-apa. Usahakan baca Al-Quran, baca, karena dia akan menjadikan syafaat kita ketika kita di alam kubur dan di akhirat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah puasa Ramadan kita dan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama ini, dan semoga Allah pun mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita di dunia wal akhirah dan mengakhirkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan guru kami ya Allah. Dan ampuni dosa serta kesalahan kaum muslimin dan muslimat. Selamatkanlah kami ya Allah dari siksa dan azab di dunia, dan dari siksa kubur dan azab di akhirat kelak nanti. Wafatkanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah, dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang saleh. Allahumma anal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa anal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.